Apakah betul Pak, jika ada pasien yang dirawat inap menggunakan BPJS Kesehatan akan dipulangkan jika sudah 3 hari meskipun pasien belum sembuh nih Pak? Kalau sudah hari ketiga sembuh nggak sembuh dipulangkan. Nah ini kan di aplikasi Mobile JKN itu kan ada menu yang namanya screening. Betul. Apakah screening itu dapat dimanfaatkan Pak untuk pensiunan BRI? Di 2025 ini kita coba lebih fokus ke yang namanya program untuk promotif preventif. Pak Herman, untuk yang fitur terkait screening riwayat kesehatan, itu manfaatnya bisa berulang-ulang kali atau hanya 1 kali setahun? Oke, baik Pak. Selanjutnya yaitu yang ketiga saya mau nanya Pak ya. Apakah betul Pak, jika ada pasien yang dirawat inap menggunakan BPJS Kesehatan akan dipulangkan jika sudah 3 hari meskipun pasien belum sembuh nih Pak? Ya, itu yang selalu sering ditanyakan. Tapi intinya gini, rawat inap ya. Rawat inap ini biasanya pasien-pasien yang memang masuk, ya entah bisa melalui poliklinik, bisa juga melalui UGD, atau mungkin rujukan dari fasilitas kesehatan lain, dia perlu dirawat. Nah, rawat ini di BPJS tidak ada yang namanya, kalau sudah hari ketiga sembuh nggak sembuh dipulangkan. Iya, betul. Nggak, jadi sesuai indikasi. Bahkan saya cerita sedikit, ada case yang sampai bulanan. Ada tuh kejadian seperti itu Pak? Ada tuh. Bahkan ekstrimnya sakitnya ya cukup berat, ICU. Nah kebayangkan kalau ICU itu Mas Jaki ya. Jadi biasanya ya kadang hari rawat nggak bisa diprediksi, biaya apalagi. Betul. Kadang bisa puluhan, ratusan juta. Nah, ini. Jadi nggak ada pembatasan, misalnya 3 hari sembuh nggak sembuh, pulang nanti disuruh masuk lagi dan lain sebagainya. Betul. Memang yang terjadi biasanya kan 3 hari pasien pulang, nanti masuk lagi. Itu. Jadi dari BPJS Kesehatan ini memang tidak berlaku keterbatasan terkait rawat inapnya untuk si pasien ya Pak. Betul. Nah ini kan di aplikasi Mobile JKN itu kan ada menu yang namanya screening. Apakah screening itu dapat dimanfaatkan Pak untuk pensiunan BRI Pak? Betul. Iya, terima kasih Mas Jaki. Pertama memang kami khususnya di 2025 ini kita coba lebih fokus ke yang namanya program untuk promotif preventif. Salah satunya adalah screening riwayat kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya dari pensiunan BRI bisa lihat ada salah satu fitur di Mobile JKN yang namanya screening riwayat kesehatan. Nah nanti itu Bapak Ibu bisa mengisi survei. Nah, kurang lebih ada 44 pertanyaan mungkin ya. Nah dari situ kita bisa mendeteksi apakah Bapak atau Ibu punya resiko yang namanya penyakit 1 kencing manis, 2 hipertensi, 3 jantung, 4 ginjal. Nah tapi di luar itu kita ada lagi yang namanya ya tadi untuk pemeriksaan awal ya, terutama untuk misalnya ibu-ibu yang memang punya resiko kaitannya dengan penyakit kanker rahim misalnya, itu bisa dideteksi juga. Kemudian kita ada pemeriksaan IVA test, ada pemeriksaan pap smear juga. Jadi kita lebih fokus, termasuk sekarang untuk orang-orang tua yang ada resiko yang namanya kaitannya dengan penyakit kanker, khususnya kanker ya kolon misalnya itu. Jadi harapannya tadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya screening riwayat kesehatan di Mobile JKN. Pak Herman, untuk yang fitur terkait screening riwayat kesehatan, itu manfaatnya bisa berulang-ulang kali atau hanya 1 kali setahun atau? Betul. Nah untuk screening riwayat kesehatan pertama memang kriterianya 1 peserta
terdaftar dan aktif, kedua usianya di atas 15 tahun. Jadi di usia 15 tahun, 15 tahun, udah bisa setahun ya, Pak? sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nanti kalau di situ nanti ada muncul langsung hasilnya. Apakah bapak atau ibu misalnya resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Nah, begitu resiko itu sedang apalagi tinggi, ya tentunya udah harus waspada. Konsulkan ke Vaskes tingkat pertama terdaftar. Ini Mas Jeki. Oke. Baik Pak, tadi kan Pak Herman udah menyampaikan ya, semua yang formnya sudah diisi, Betul. itu kan nanti kelihatan tuh, ini indikasinya apa? Betul, betul. Kayak tipe peserta itu kan. Nah artinya dari hasil indikasi itu, apakah si peserta yang terindikasi ini tercover juga oleh BPJS Kesehatan? Maksudnya udah langsung kita konsul ke dokter, didiagnosa, tingkat lanjutnya gimana Pak? Betul, jadi misalnya tadi dari hasil tadi, oh ternyata ada resiko kencing manis atau hipertensi. Nanti dikonsulkan, diperiksa ke dokter tingkat pertama, dan ternyata, oh betul begitu diperiksa, oh tensinya tinggi misalnya. Nanti biasanya dokter tingkat pertama tuh akan diperiksa lebih lanjut, diobatin. Nah, kalau ternyata setelah diobati misalnya, oh ternyata ini nggak turun-turun, atau oh ternyata ada potensi, ada risiko komplikasi, biasanya nanti akan dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi lagi, tingkat lanjut. Ini. Jadi konsepnya ya dengan tadi screening ini harapannya tadi, satu ya kalau peserta yang memang ada resiko, misalnya ada riwayat keluarganya sakit, riwayat makanan yang berlebihan kaitannya dengan resiko penyakit jantung, kencing manis, itu bisa terdeteksi sedini mungkin. Kedua, harapannya dengan terdeteksi sedini mungkin, diterapi, diobatin sedini mungkin. Harapannya di situ. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasan terkait manfaat screening riwayat kesehatan. Ya, yang ada di fitur mobile JKN. Nah, di situ satu peserta dan harus aktif dan 1 tahun sekali. Jadi para peserta BPJS Kesehatan ini yang di dalam mobile JKN ini ada fitur tadi riwayat kesehatan. Itu bisa isi, itu nanti akan keluar semacam indikasinya apa, nanti tingkat lanjutnya bisa konsulkan ke dokter. Ya itu ya Pak ya. Oke, baik guys, barusan Pak Herman sudah memaparkan juga ya terkait tadi yang COB, Coordination of Benefit, atau diganti bahasanya tadi KAPJ. Koordinasi antar penyelenggara jaminan. Oke. Nah, kemudian terkait KRIS atau kelas rawat inap standarnya, ya, untuk pihak rumah sakit atau instansi lain. Kemudian terkait tadi rawat inap yang 3 hari, pasien pulang, tapi ini tidak ada batasannya. Oke. Baik Pak Herman, terima kasih Pak atas terima kasih Mas Jaki, obrolannya terkait YKP-BRI mengetahui BPJS Kesehatan karena mengacu pada pensiunan BRI Pak. Betul, iya, betul. Tentunya itu. Sekali lagi ya terima kasih kepada YKP-BRI dan terutama juga baik pengurusnya, terutama lagi juga tentunya pesertanya. Tentunya para senior kita, mudah-mudahan tadi sehat selalu lah. Amin, Pak Herman juga sehat selalu. Amin. Ya kan. Cukup guys untuk podcast Roket pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Herman atas kehadiran serta waktunya dari Roket Podcast. Salam Roket, Yesters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.